awal pastor mulai khotbah, apakah itu sudah panggilan? You know that's the calling atau belum? Terus tiba-tiba teman masuk ke ruang VIP. Bill, itu pacar lo lagi di altar call tuh di depan. Terus saya bilang gini, nggak mungkin. Gue pacaran sama dia, nggak pernah ngomongin Yesus. Gue orang juga belum bertobat kok. Terus dia baru datang ke sini 15 menit yang lalu. Nggak mungkin dia masa maju ke depan altar call tuh, nggak mungkin, gue bilang gitu. Lo salah lihat kali. We had to close salah satu cabang kami. Ya, itu dapat hujatan banyak di dalam komen. Welcome home keluarga Ruang Cerita. Di podcast Ruang Cerita ini kita akan cerita tentang banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan banyak narasumber. Bagaimana Tuhan menolong pencapaian mereka, cerita hidup mereka, latar belakang mereka. Dan satu hal, mereka tahu bahwa it's not about them, bukan mereka yang hebat, tetapi Tuhan Yesus yang hebat dalam hidup mereka. Hari ini kita ada satu narasumber yang luar biasa, sahabat saya, Pastor Billy Lantang. Thank you so much, Pastor, sudah datang. Thank you for inviting. Terima kasih. Wow. Gue udah pegang kopi aja nih, langsung kopi. Nah, di gereja karismatik, kayaknya nggak ada satu gereja yang tidak tahu siapa Pastor Billy Lantang. Dan saya kasih tahu pada teman-teman semua yang nggak tahu ya, Pastor Billy Lantang is high demand yang paling atas nih. Aduh, jangan dong, jangan. Oke, tapi saya yakin Pastor Billy dari apa yang Pastor Billy maksudnya, kalau saya boleh bilang dalam tanda kutip, karir Pastor Billy sebagai seorang pendeta, it was not always like this. It started with something, dan saya tahu proses terjadi, dan yang paling fenomenal, yang paling kita semuanya tahu proses yang paling berat itu saat Pastor Billy sakit ya. Sakit, iya. That was very phenomenal. Mujizat Tuhan luar biasa. Mungkin Pastor Billy boleh ceritakan kepada kami awal perjalanan Pastor Billy sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tuh dibesarkan di keluarga yang kalau orang Jakarta bilang karena udah Kristen banget dibilangnya Kristen gitu. Oke. Jadi ini Kristen, ini Kristen. Kristen tuh udah pokoknya Kristen banget gitu ya. Dengan artian di tahun 67 keluarga kami itu mendirikan yayasan yang juga menjadi sebuah brand, household brand bagi orang-orang Kristen, yaitu toko buku Immanuel. Wow. Jadi tahun itu mereka mendirikan toko buku Immanuel, terus ada penerbitan, jadi menerbitkan buku-buku gitu ya. Jadi saya dibesarkan di keluarga seperti itu. Terus kemudian papa tuh juga adalah salah satu founder daripada Gideon Indonesia yang menyebarkan Alkitab ke mana-mana. Gratis itu? Betul. Di hotel-hotel itu? Betul, wow. Betul. Itu tugasnya papa. Nah, dengan berjalannya waktu ditambah lagi setelah SMA, saya dikirim sama keluarga saya ke Oral Roberts University, sekolah Kristen banget juga gitu kan. Karena Oral Roberts-nya juga kenal baik sama keluarga kami dulu waktu dia ke Indonesia. Di US itu ya? Di US. Jadi itu latar belakangnya seperti begitu. Jadi waktu berjalannya waktu itu kekristenan tuh udah kayak sesuatu bagi saya ritual. Ritual ke sekolah minggu, ritual pergi ke remaja, ke youth gitu ya. Jadi ritual lah semuanya. Same ya. Nah, sampai di sekolah di Oral Roberts aku berontak karena sekolah itu penuh dengan aturan. Ada curfew, ada harus pakai dasi kalau ke kelas gitu-gitu kan. Curfew itu berarti jam 11 malam kita harus pulang ke dorm, ke asrama. Saya nggak suka, masih mau party gitu ya. Kok gue dilarang-larang sih gitu. Jadi akhirnya saya mengeluarkan diri dari sekolah itu. Bayangin coba, sekolah yang sangat bagus, saya keluar dari situ. Tapi saya buktikan sama orang tua, sama juga keluarga bahwa saya bisa selesai. Dan akhirnya aku selesai sampai S2 selesai. Dan prestasi sekolah juga cukup baik sebenarnya. Bukan sekolah Alkitab tapi? Bukan sekolah Alkitab, nggak pernah sekolah Alkitab. Wow. Nggak pernah sekolah Alkitab. Jadi sampai sekarang? Sampai sekarang nggak pernah sekolah Alkitab. Tapi bukannya berarti nggak mau belajar, dan justru belajar setiap hari makan. Karena ketagihan sama firman akhirnya. Gitu. Jadi yang terjadi adalah saya akhirnya lulus S1, S2, bahkan S2-nya summa cum laude lagi.
Wow. Makanya habis kali rambutnya ya, karena belajar terus. Suka belajar. Sama. Ya? Kalau hari Minggu banyak yang salah menyalahkan Pastor Billy ya, oh enggak Pastor Andrew. Ada kacamatannya sama Ya, rambutnya cuman juga sama. ebony and ivory lah. Gelap dan terang. Oke. Jadi itu yang terjadi sampai akhirnya selesai sekolah, akhirnya pulang, bertobatnya tuh tahun 98. Tahun 98 Masuk bertobat. university-nya tuh tahun 86. 86. 86. Bertobatnya 98. 98. So 12 years Iya, iya. in the United States. Iya, sekitar segitu. Dan masih bolak-balik lagi. Jadi more or less tuh sekitar 13 tahun lah. Karena masih bolak-balik. Oke. Dan akhirnya waktu bertobat, terus kemudian ikut Tuhan dan akhirnya di situ menjadi titik-titik di mana ngerasa gini, kenapa nggak dari dulu aja ya kayak gini gitu. Akhirnya ngerasa kayaknya wasted years gitu. Tapi enggak sih. Justru Tuhan kasih tahu itu jadi batu pijakan kamu supaya kamu bisa lihat. Pertobatannya gimana, Pastor? Agak unik nih. Jadi saya jarang-jarang cerita juga nih cerita ini. Lagi pacaran sama orang yang dari agama seberang. Lagi di mobil. Ini jangan dicontoh ya teman-teman ya. Ya, ini belum bertobat nih ya. Lagi di mobil, ditelepon sama seorang pendeta, teman, yang bilang, Bill, tolongin dong bantuin teman-teman hamba Tuhan yang datang dari luar negeri, ajakin ngobrol di VIP room di Istora Senayan. Persis waktu dia telepon itu, saya lagi di seberangnya Istora Senayan lagi jalan sama dia, sama pacar. Saya balik ke Istora dan pacar saya bilang gini, aku masuk ke dalam ya, mau lihat ibadah orang Kristen kayak gimana gitu. Udah dia masuk. Aku ke ruang VIP, ngobrol sama pendeta-pendeta dari luar negeri, belum bertobat tuh. Ngobrol. Terus tiba-tiba teman masuk ke ruang VIP. Bill, itu pacar lu lagi di altar call tuh di depan. Terus saya bilang gini, nggak mungkin. Gue pacaran sama dia, nggak pernah ngomongin Yesus. Gue orang juga belum bertobat kok. Terus dia baru datang ke sini 15 menit yang lalu. Nggak mungkin dia masa maju ke depan altar call tuh, nggak mungkin gue bilang gitu. Lu salah lihat kali. Bill, dia gemeteran. Lu buruan masuk, lu lihat. Pacar lu lagi di depan, lagi nangis-nangis. Altar call. Terus gue masuk ke dalam, terlihatlah dia di depan, lagi nangis-nangis dengan tangan begini. Wow. Lagi di depan, lagi didoain sama pendetanya. Waktu itu yang khotbah itu namanya Doc Stringer, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan dia lagi tantang orang yang mau terima Yesus. Jadi dia di depan terima Yesus. Dalam hitungan 15 menit. Kan aneh, gak masuk ke pikiran. Wow. Dan saya maju ke depan, itu tanggal 14 Agustus tahun 98. Di situ aku nangis, pokoknya senangis-nangisnya, bertobat di situ karena melihat seseorang yang bertobat di depan aku yang nggak pernah diinjili sebenarnya. Dan waktu usut punya usut bertanya, ternyata dia katakan waktu dia masuk ke Istora itu dia ada di ujungnya khotbah. Dan ujung khotbah itu dia tiba-tiba kayak orang kayak dikuasai sama Roh Kudus. Dia nggak pernah dengar ada sosok pribadi yang mati buat dia, yang datang menyelamatkan jiwanya, kasih karunia Tuhan, grace of God semuanya itu terjadi buat dia. Dia seperti orang kayak kesirap aja gitu, maju ke depan, dia terima Yesus. Jadi pertobatannya itu bukan karena manipulasi ditakut-takutin neraka ya, Pastor Billy ya? Bukan. Dia betul-betul menerima sebuah kebaikan Tuhan dan dia ngerasa bahwa kok ada pribadi yang menyayangi saya seperti itu gitu. Wow. Gitu. Ya kita putus habis itu karena memang dari awal juga memang nggak cocok-cocok juga gitu loh. Tapi itu menunjukkan bahwa dia terima Yesus bukan karena aku. Dia benar-benar terima Yesus gara-gara dia dapat lawatan khusus dari Tuhan. Di saat itu aku bertobat. Jadi Tuhan menggunakan seseorang yang non-Kristen untuk membuat seorang Billy Lantang terima Yesus sebagai juru selamat. Di situ aku lahir baru. Wow. Aku tinggalin hidup yang lama gitu. Itu awalnya gitu. Pertama kali Pastor Billy khotbah kapan? Siapa yang kasih kepercayaan? Di tahun itu juga, Wow. di bulan Oktober tahun 98 di toko buku Immanuel yang nyuruh tante aku bilang, Bill besok kamu khotbah di depan karyawan sebanyak mungkin sekitar 50-an lah orang waktu saat itu. Terus berapa lama tante? 30 menit. Aku tulis khotbahnya, aku belajar, aku di depan kaca berkhotbah latihan buat nanti hari khotbah. Khotbahnya tulisannya cukup panjang.
aku mulai baca khotbahnya, belajar khotbahnya di depan kaca, dalam hitungan 10 menit selesai khotbahnya. Aku gemeteran langsung. Besok 20 menit gue ngomong apa. Di situ pas deg-degan itu di awal, itu menjadi sebuah kayak batu pijakan dan standar bagi hidup aku sampai hari ini. Jadi sampai kapanpun, walaupun orangnya sedikit atau banyak, kalau sampai gue nggak nervous itu bahaya. Berarti gue ngandalin kekuatan sendiri. Sampai sekarang. Sampai sekarang, jadi gue bilang, Tuhan, aku tetap mau deg-degan. Karena justru kalau aku deg-degan itu menyatakan bahwa aku nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Gitu. That's very true. I always tell everyone. Saya selalu ngomong sama semua orang yang mereka itu selalu ngomong gini, Pastor. Aku nggak mau dia jadi hamba Tuhan. Kenapa? Belum mampu. Saya selalu ngomong sama mereka. Justru itu. Yes. Begitu kamu merasa mampu, kamu merasa bisa, disitulah awal kejatuhanmu. Betul. Betul ya, Pastor? Betul banget. Karena orang-orang yang merasa kayaknya gue belum siap. Iya. Justru Tuhan itu mencari orang-orang yang seperti itu, yang tahu mereka nggak bisa, dimampukan sama Tuhan. Iya. Wow. Iya. Itu yang Pastor rasakan sampai sekarang. Iya. Dan selalu pastikan bahwa Tuhan, aku mau tetap ada rasa nervous, deg-degan sebelum naik mimbar, supaya Tuhan yang berbicara bukan aku gitu. Awal Pastor mulai khotbah, apakah itu sudah panggilan? You know that's the calling atau belum? Di saat belum. Waktu yang Oktober itu ya. Kapan Pastor tahu? Belum. Oke. I think this is what I should do for the rest of my life. Waktu diberikan kepercayaan selanjutnya. Oke. Jadi dari tahun 98 itu mulai dikasih kepercayaan untuk khotbah di youth di gereja gitu ya. Terus di kelompok sel. Terus di situ aku tiba-tiba gini, ini kayaknya kenapa gue jadi suka ngajar ya gitu. Dan ternyata menemukan bahwa itu karunia yang Tuhan kasih, bahwa ngajar firman gitu. Di situ pembelajaran firman akhirnya menjadi sesuatu gaya hidup setiap hari. Jadi nggak ada kayak, kan ada orang-orang yang suara audible, anakku. Ngeri juga ya. Aku. Atau dapat mimpi gitu. Enggak. Lebih ke impresi di dalam hati lah. Impression. Ya, jadi a strong impression in my heart. Kayak Roh Kudus bilang, Bill, kamu belajar, kamu harus belajar, kamu harus ngajar. Dan karunia mengajar itu akhirnya melekat di hati setiap saat lah akhirnya. Gitu. So it's just, not just ya, but it is an impression. You know it when you know it. Yes. Betul ya? Dan kita ngertinya gimana? Karena ketika Tuhan memberikan kita passion. Kalau panggilan tanpa passion itu berarti jangan-jangan panggilan diri sendiri. Jadi Tuhan kasih passionnya, kasih gairahnya gitu. Jadi I enjoy it. Karena ada sebuah fenomena ya zaman sekarang ya, Pastor Billy ya. Bahwa banyak orang itu merasa jadi pendeta itu enak. Jadi pendeta itu kaya. Jadi pendeta itu dihormati. Jadi pendeta itu easy money. Iya. Jadi they're not called to do it. Iya. Mereka merasa daripada aku kerja yang lain, kayaknya lebih gampang aku jadi pendeta deh. Kayaknya bisnis susah-susah, lebih baik aku mengatasnamakan agama. Ayo perpuluhan gitu kan. Nah, banyak orang zaman sekarang sebenarnya tidak terpanggil, tapi memanggil dirinya sendiri. Alias ambisi. Menurut Pastor Billy nih, dari pandangan Pastor Billy, how can we? Mungkin ada orang di sini yang bertanya, bagaimana saya tahu bahwa ini benar-benar panggilan Tuhan, atau cuman sekedar ambisi pribadi saya? Ini bisa bahaya dalam beberapa kategori juga. Jadi misalnya gini, kita pun yang sudah dipanggil sama Tuhan untuk memberitakan firman, kita pun di tengah jalan bisa punya motivasi yang seperti Pastor Andrew bilang tadi barusan. Kita bisa tiba-tiba deviasi lah dari panggilan itu. Jadi selama kalau kita mulai dari awal, kalau misalnya kita tahu itu panggilan, pasti kita ada passion. Nggak mungkin kita nggak dikasih passion. Seperti kedua anak saya, waktu mau kuliah, Raina pertama dia waktu mau kuliah bilang gini, Dad, I wanna take theater. Kita gini, teater? Iya, karena dia passionnya di teater.
Dia mau ngambil perfilman, teater dan seterusnya. Anak saya yang kedua, yang bungsu, waktu mau kuliah dia bilang ini, Dad, I want to take sport science. Saya bilang, apaan tuh sport science? Kita akhirnya lihat, kita pelajarin, oh ternyata itu sport science gitu. Ternyata tuh panggilannya dia. Dan kemarin saya benar-benar diberkati banget sama pembicaraan kita. Jadi saya telepon-teleponan sama yang bungsu ya. Dia bilang gini, saya tanya gini, Keaton, pelajaran yang paling susah di semester ini, dia baru semester pertama ya, apa? Dia bilang gini, pelajaran yang paling susah itu namanya the body anatomy, anatomi tubuh. Anatomi, ya. Dan itu adalah pelajaran yang paling susah dan yang paling aku suka. Dia bilang gitu, paling suka? Iya. Kenapa? Ya karena memang panggilannya dia di situ. Dia mau belajar tentang bidang itu, dia mau belajar untuk akhirnya mengarah kepada clinical physiology, itu yang dia lagi aiming kan. Jadi di situ saya baru ngerti, bukan ngerti, maksudnya baru sadar lagi gitu. Iya ya, setiap panggilan pasti Tuhan kasih passion di dalam keseharian kita ketika kita menemukan namanya rintangan, kita tetap passionate untuk lakuin gitu. Dan itu berarti memang udah makin diteguhkan bahwa itu memang panggilan hidupmu. Nah ada orang yang seperti Pastor Andrew bilang tadi, dia memanggil dirinya sendiri. Bahayanya dengan hal-hal seperti begitu, lama-lama burn out. Bisa burn out, dan lama-lama pastinya juga akhirnya bisa tersandung menjadi batu sandungan buat orang lain. Karena dengan motivasi-motivasi yang salah pastinya. Dan ketika motivasi salah, udah pasti buahnya juga terlihat, dan kan buah dinikmati sama orang lain. Dan akhirnya pasti jadi batu sandungan bagi orang lain. Dari sisi menghakimi lah misalnya, eksploitasi orang lah, kemudian menghakimi orang, dan seterusnya dan seterusnya. Karena in the name of my success, in the name of yang penting gue berhasil, gue hebat, gue terkenal, gue begini-begini, yang dia lakukan adalah cara-cara seperti begitu. Itu yang kebanyakan yang aku lihat selama bertahun-tahun pelayanan, ketika orang memaksakan dirinya untuk ya ada dalam posisi itu ya. Gitu. Berarti masih bisa, Pastor, dari awal terpanggil, tapi lama-kelamaan menjadi sebuah ambisi. Bisa juga, bisa juga. Kalau advice dari Pastor Billy untuk untuk orang-orang yang lagi nonton mungkin, dan untuk kita juga, dan untuk saya juga, karena I believe I'm called. I believe I'm called. Ya. Bahkan sebelum saya kuliah kedokteran, I know that this is what I'm supposed to do. Wow. Mungkin banyak yang nggak tahu loh, Pastor Andrew ini seorang dokter. Iya. Iya. Dokter dokter umum berarti. Dokter umum. Iya. Even before I went to the medical school, I know that my calling is this. Bukan kedokteran. I enjoyed being a doctor, but here I am. Tapi ini keren tuh, teman-teman. Ini keren banget nih. Untuk para jemaatnya Pastor Andrew. Ini berarti ya, kalau dia punya kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh, bisa tanya sama pastornya. Oh iya, banyak. Iya dong. Jadi jemaat-jemaat yang oma-opa gitu, mereka tanya kesehatan, mereka tanya, saya pasti jawab. Iya. Saya justru senang kalau ada yang tanya sebelum sakit. Banyak jemaat itu yang menurut saya banyak orang yang mati konyol, Pastor Billy. Kenapa? Lack of knowledge. Wow. Ya kan, firman Tuhan berkata, my people perish because of lack of knowledge. Wow. Salah satunya bukan lack of knowledge dari firman Tuhan aja, tapi lack of dari sisi kedokteran yang harusnya sangat bisa disembuhkan. Ini keren banget nih. Ini keren banget. Lack of knowledge will perish, betul, itu firman Tuhan ya. Kita biasanya kan artikan itu dalam bentuk jiwa sama roh. Tapi dalam tubuh harusnya juga, karena kita kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Lack of knowledge, lu makan sembarangan, ya lu sakit lah. Keren banget. Oke, sahabat kopi. Gue jadi kayak di podcast gue nih. Jadi banyak menurut saya orang-orang yang sebenarnya kematian itu bisa dicegah. Banyak penyakit yang bisa dicegah dan bisa diobati, tapi lack of knowledge itu tadi. Keren. Dan saya sangat menyayangkan kok ada jemaat yang bilang anaknya meninggal. Well, kembali ke yang kedokteran tadi, Pastor. Jadi before I went to medical school pun saya mengerti this is what I'm called to do. I receive my calling, saya menerima
panggilan saya itu 2012, Pastor Billy. 2012 saya dulunya nggak bisa khotbah, tiba-tiba on a summer camp, I was assigned, papa saya pendeta. I had the privilege. I said, Tuhan, aku nggak bisa. Tuhan, aku nggak mampu. But if this is from you and you want me to do this, make me able to do it. Wow. You know, I think I'm still a lousy speaker until now. No. Enggak, I don't agree. Enggak. Jadi gini, kalau ngomong tentang ilmu retorika ya, saya menilai diri saya not that good. Kalau saya boleh saksikan bahwa apa yang saya bisa sekarang ini semuanya Tuhan, Pastor Billy. Amen. Semuanya. So I cannot speak, but I told God, Tuhan, if this is from you, let me be able to do it miraculously. Gini, before that summer camp, nggak ada orang yang mengerti khotbahku itu apa. Nggak ada orang yang ngerti. And I spent 1 week fasting, praying. Help me, Lord. Miraculously on the summer camp. Ever since that day until today, whenever I speak, saat saya khotbah, memberitakan tentang firman Tuhan, itu tiba-tiba like scales fell off my mouth. Wow. Something yang selama ini mengekang, tiba-tiba di summer camp itu, tiba-tiba something break. And then I can speak fluently. People listen, and malam itu juga Tuhan kasih bonus. Bukan cuman I can speak, tapi we all know that God was there in that building, in that service. Tuhan hadir, Tuhan ngelawat, Tuhan benar-benar ada di situ, satu ruangan itu bisa merasakan damai sukacita, and all the people was crying there. I was told, okay. Di situ baru tahu ya. Di situ saya baru tahu. And okay. Tapi singkat cerita, papa saya suruh saya ke dokteran dulu. Lulus tahun berapa sih kedokteran? Lulus tahun 2019. 2019? Baru dong, sebelum COVID ini ya? Iya, sebelum COVID. Wow, oke. Sebenarnya mau lanjutin ke sekolah ke Jerman, dokter. But singkat cerita, tetap berada di dalam panggilan Tuhan. Iya. Tapi gini, I believe I'm called, Pastor. But satu tantangan yang Pastor tadi bilang bahwa orang yang terpanggil pun bisa menyimpang juga. Yang kita perlukan adalah jaga hati, Pastor. Betul. Nah, ada nggak tips atau advice dari Pastor Billy yang sudah terbukti? Sorry, Pastor, umur berapa, Pastor? Udah mau 60. Izin. Maksudnya sudah 60 tahun, maksudnya sudah terbukti kan. Tapi anak gue kasih satu kayak kelegaan gitu. Dia bilang gini, Dad, udahlah Dad, nggak usah takut jadi orang tua, jadi apa. Kalaupun jadi tua, orang juga nggak bisa lihat, rambut putihnya kan nggak kelihatan, katanya gitu. Kan udah gak ada rambutnya, udah mereteli, ya sudah lah gitu. Itu plus point untuk orang-orang seperti kita. Kelihatannya cuma di sini aja nih. Iya. Advice dari Pastor Billy untuk orang-orang seperti saya, orang-orang seperti kita yang we have a hard time untuk harus tetap jaga hati nih. Iya. Gimana, Pastor? Kalau ini nasihat buat kita semua, termasuk buat saya juga. Jadi saya tuh selalu nasihatin diri saya sendiri tuh mulai belajar untuk mengerti bahwa yang namanya kuasa dosa itu yang dimiliki sama iblis itu kan sudah dilucuti di kayu salib. Ya kan, sudah diselesaikan sama Tuhan. Nah, hari ini kita sudah diberikan kemenangan. Dan itu yang saya selalu pegang. Nah, kemudian firman Tuhan selalu bilang begini, jangan sepakat lah maksudnya sama dia. Jangan mengeluarkan kata-kata yang sepakat sama kebohongan dia. Jadi kemenangan kita kemarin nggak bisa kita bawa ke hari ini. Jadi kemenangan kemarin tetap harus ada sebuah fresh start hari ini. Berarti fresh startnya itu harus kembali punya fondasi setiap hari. Nggak ada yang lain, adalah firman Tuhan. Itu aja. Karena Yeremia 17 bilang begini, hatinya sudah membatu, siapa yang mengetahuinya? Seringkali
hati kita mengeras, membatu, bahkan udah mulai menyimpang, kita nggak sadar. Kita punya blind spot, dikasih tahu sama orang, kita tersinggung, kita marah. Padahal itu blind spot kita, titik buta di mana kita udah menyimpang, kita nggak bisa lihat. Yang bisa lihat, misalnya nih orang terdekat dikasih tahu, kita tersinggung. Dan akhirnya lama-kelamaan kita nggak mau dengar the counsel of the believers, nasihat daripada orang-orang terdekat kita, dan akhirnya kita mulai menyimpang jauh gitu loh. Makanya setiap hari itu adalah sebuah hari di mana kita mulai hari kembali ditopang sama firman. It's always kayak selalu ada orang dulu bilang kembali ke laptop, kita selalu harusnya bilang kembali ke firman, udah gitu aja. Karena kalau enggak, penyimpangan itu sangat pelan-pelan, deviasi selalu dimulai sangat pelan-pelan, dan akhirnya bablas. Jadi itu sebabnya di dalam pelayanan ini, kita bisa mulai dengan luar biasa, tapi banyak juga akhirnya tidak mengakhiri dengan luar biasa. Jadi di tengah-tengahnya udah pasti banyak rintangan, tetapi kalau kita fokus dan kembali menjadikan firman tuh makanya di Ibrani dibilang firman tuh menopang hidupnya manusia kan. Itu nggak bisa cuman kemarin gue udah ditopang, hari ini ya udah gue tenang-tenang aja, nggak bisa. Hari ini mulai lagi dengan yang baru, ditopang sama firman. Terus mulai masuk ke dalam level yang bukan sekedar hanya baca firman menyiapkan khotbah buat jemaat aja, tapi harus membiarkan firman juga baca kita. Supaya kita kita baca firman tuh seperti cermin gitu kan. Oh iya ya, gue harus berubah lagi, gue harus lebih baik lagi daripada versi gue yang kemarin. Makanya stop banding-bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi kita juga harus membandingkan diri kita. Saya harus lebih baik daripada Billy Lantang 2025. Wow. Ya kan? Karena Android, iPhone aja lebih baik versinya tahun ini pada tahun lalu kan, pastinya kan gitu. Kita juga harus begitulah. Versinya kita Upgrade nih. firmware. Ya, kita harus lebih baik daripada harus di-upgrade daripada tahun lalu gitu. Jadi kalau kita terus lakukan itu dan kita fokus, semuanya sesederhana itu sebenarnya sih, ditopang sama firman. Kita jadikan firman itu cermin, kita akan terus di track yang benar gitu lama-lama. Dan terlihat dari buahnya kok. Buahnya pasti kelihatan gitu. Jadi yang tadi Pastor Billy ngomong mengenai slight changes yang ya saya ingat ilmu pilot ya Pastor Billy ya. Yeah. Kalau beda arah 1 derajat atau 0,1. Betul. 100 kilo aja sudah beda jauh Sudah jauh tempatnya. ya. Seperti kejadian Korean Air kan, Gitu ya. yang di awal tahun 80-an dia pergi dari Kanada mau balik ke Seoul, Korea. Pilotnya salah masukin koordinat, dia melenceng pelan-pelan, gak ada yang tahu. Ada 300-an orang di dalam pesawat itu, pesawat Boeing 747. Dia keluar dari jalur, tiba-tiba dia masuk di wilayahnya Uni Soviet. Waktu saat itu masih perang dingin, Cold War, masih belum Rusia, masih Uni Soviet. Dan waktu mereka masuk ke wilayahnya Uni Soviet, mereka punya policy, siapapun yang masuk dari wilayah Amerika dianggap threat, sebagai ancaman. Jadi komando di bawah Angkatan Udara mengirim MiG-21 ke atas pesawat tempur dengan satu perintah, tembak jatuh. Padahal itu pesawat komersil. Di kemalaman hari itu Korean Air yang kebanyakan penumpang sedang tertidur. Wah. Di ketinggian 38.000 kaki ditembak hancur semuanya. Gara-gara yang tadi, yang Pastor Andrew bilang, 1 derajat keluar dari jalur, setelah ratusan kilo, betul-betul bablas masuk ke wilayahnya orang. Dan habis pesawatnya. Nah, kita tuh ya seperti itu. Harus hati-hati makanya. Saya pernah khotbahin Pastor Billy. Sin always starts small. Wow. Yes. Karena the first sin in the world Ya. is makan. Ya. Ya. Actually there's nothing wrong with that. Ya. It's not killing people, but Ya. big sins Ya. always start small. Saya Ya. masih ingat setan pertama kali ngomong sama Yesus di padang gurun, Ya. ubah batu ini Jadi roti. menjadi roti. Ya. And suddenly I have impression in my heart. What's wrong with that? Ya. Dalam hukum Taurat nggak ada tulisan dilarang mengubah batu jadi roti. Ya. Actually, Satan always start with something that's not wrong. Ya. Betul ya Pastor ya? Ya, Not ya. wrong, nggak salah ini. Ya. Ya. Misalnya contoh nih, kita punya istri. What's wrong with just being a friend to another woman? There's nothing wrong with that. Ya. But sometimes it starts with that. Yes. Big things, sebuah perselingkuhan Ya. selalu dimulai dengan micro Ya. perselingkuhan. Ya. Sesuatu yang besar
misalnya nih kita korupsi, orang korupsi sampai Yeah. triliunan. Ya, He won't start with that. ya, He will start with utang nggak bayar, ya, utang berapa juta, berapa Ya. duit, dibiarin terus menerus dan akhirnya it become sesuatu yang besar. ya. Jadi itu it takes me back to that sermon That's bahwa good, that's good. Ya, jaga hati Betul. adalah kita jangan kompromi terhadap hal-hal Betul. yang kecil ya, 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 Pastor Billy ya. ya. Dan mungkin buat saya zaman sekarang menjadi seorang pendeta has never been more difficult. Wow. Menurut Pastor Billy gimana? Justru saya mau nanya balik, kenapa difficultnya apa? Tantangannya apa? Oke. Sejak pertama kali buka GSJS di Jakarta lah, sampai sekarang, pasti kan challenging-nya pasti meningkat sih. Gini, mungkin challenge-nya itu is not always in front of the pulpit ya. Karena in front of the pulpit yang penting kita mengajarin firman Tuhan, Yes. Christ-centered. Ya, Kita nggak manipulatif, tapi we ya, preach the grace of God, right? yes. Tapi what happens behind atau ketika kita turun? Ya, Oke, mungkin tantangan kita beda ya, Pastor. ya, I'm the leader of an organization. Pastor Billy seorang penginjil. ya. Pastor boleh nggak cerita dulu apa tantangan terbesar zaman sekarang nih sebagai seorang penginjil pendeta di era zaman sekarang, not in front of the pulpit, Ya, but things that happen behind the pulpit. ya. Boleh nggak, Pastor? Iya, kalau saya itu lebih ke priority. Jadi kalau priority itu berarti kan kalau orang seperti saya ini kan kita dipanggil untuk berkhotbah. Berarti saya punya kewenangan full untuk bilang tidak atau iya sama schedule tersebut. Saya bisa ambil semua schedule, saya bisa ambil beberapa, bahkan saya bisa tidak ambil sama sekali. Apapun yang saya lakukan yang menjadi konsekuensi terhadap keluarga pastinya. Karena itu kan berbicara waktu kalau dalam kondisi aku. Nah, prioritas utama itu di dalam pelayanan kan memang betul Tuhan, nomor 2 kan pasti keluarga. Keluarga. Jadi waktu anak-anak masih kecil, itu ada beberapa ibadah sore di hari Minggu yang gue nggak ambil. Dan gereja bilang gini, oh udah ada pelayanan ya Pak? Saya bilang iya. Di mana? Ya kalau ditanya di mana nih jadi masalah gitu. Terus gue bilang di rumah. Okay, got it. Gue bilang di rumah pelayanannya. Maksudnya apa Pak? Ibadah di rumah? Ya ibadah, bukan ibadah di rumah, ibadah sama anak-anak. Saya spend time sama mereka. Di saat itu banyak yang nggak ngerti. Oh berarti bisa dong Pak ke gereja kami? Enggak. Karena udah komit mau sama mereka gitu. Bagi mereka pelayanan ya di dalam organisasi gereja, gedung gereja, di atas mimbar gitu. Jadi itu yang menjadi priority di saat itu. Kemudian anak-anak mulai besar kan. Nah hari ini karena dua-duanya udah nggak di rumah, memang lebih lega. Tapi gimana pun juga, saya nggak bisa ninggalin istri juga. Betul dia banyak ikut juga untuk ikut temenin khotbah gitu ya. Tapi waktu kemarin bulan Februari kemarin si bungsu pergi, Tuhan kasih tahu di dalam sebuah mimpi malam-malam, Bill jangan lupa reconnect with your wife. Karena selama ini kan ada anak-anak di tengah-tengah kita. Dan ketika anak-anak udah nggak ada, sekarang you have to reconnect gitu. Nah, waktu kita akhirnya sendiri lagi di rumah di awal bulan Maret kita mendapati diri kita berduaan lagi. Di situ kita ngobrolnya sebenarnya agak intens. Karena reconnect nih. Terus kita ngomongin schedule, kita ngomongin gimana kalau aku ambil schedule ini, kamu bisa ikut nggak? Kamu bagaimana kalau saya keluar kota, berarti saya harus bawa kamu sekarang. Saya nggak bisa lagi, kalau dulu kan keluar kota dia nemenin anak-anak ke sekolah minggu. Dia bawa anak-anak ke gereja. Sekarang mereka udah nggak ada. Nah sekarang gimana nih kalau aku keluar kota, kamu bisa nggak ikut? Kapan kamu bisa ikutnya? Gitu-gitu. Itu hal-hal yang tetap menjadi priority. Nah kalau kita ngerti priority, behind the scene-nya itu, pergumulan itu akan lebih mudah lah ditangani. Kalau kita ngerti prioritinya. Bayangin kalau hari ini semua schedule aku ambil. Dan aku betul-betul shut her down.
Dan aku bahkan bilang sama dia, udah kamu nggak usah ikut misalnya gitu. Itu bahaya juga kan buat kita. Jadi tetap Tuhan nomor 2 itu adalah keluarga. Itu pelayanan yang paling penting. Baru kemudian pelayanan di dalam organisasi gereja. Gitu sih. Jadi kalau kita jaga prioritas itu, kitanya behind the scene akan aman sebenarnya. Aman dan nyaman. Oke. Jadi Pastor Billy, salah satu solusi untuk menanggulangin semua yang tantangan itu adalah the ability to say no. Ya. Oke. Oh, boleh tambahin lagi nggak satu? Ya. Aku masih nge-gym 5 kali seminggu. Wow. Dan bagi aku itu penting untuk jaga tubuh, jiwa, dan roh kan. Ini saya merasa berdosa. I feel condemned. Ayo kita gym bareng habis ini. Jadi ada hal-hal yang misalnya ibadah-ibadah di siang hari yang saya tolak karena saya harus olahraga. Kalau diambil semua jadwalnya, lama-lama tubuh nggak sehat juga kan. Jadi harus balance lah. Thank you for coming. We feel very honored. Kita hari ini ya, jangan sampai Anda tidak menonton podcast ini karena lewat podcast ini kita telah mengganggu jam gymnya Pastor Billy. Enggak. Di minggu ini udah diatur jauh-jauh hari pokoknya. Jadi minggu ini udah 4 nih. Ini kan hari Jumat ya. Oke. Minggu ini udah 4. Besok jam 10 pagi yang jatah yang kelima besok. Udah aman. Jadi tiap minggu udah diplot-plotin tuh jadwal-jadwalnya gitu. Jadi sampai ada satu gym yang aku member. Jadi aku member di beberapa gym yang itu ada di tengah kota. Okay. Jadi aku selalu bawa my bag di belakang. Jadi itu tempat transit. Nge-gym, mandi, baru ke ibadah berikutnya gitu. Okay. Tadi Pastor Billy satu advice tadi apa yang 5 gym itu? 5 kali gym itu? 5 kali seminggu. Ya. Yang tadi enggak advice yang kedua satu lagi tadi Pastor bilang. Oh, tubuh, jiwa, dan roh harus dijaga. Oke. Ya kan. Jadi kalau misalnya jiwa sama rohnya selama ini kita selalu topang dengan firman, ya tubuhnya juga haruslah. Okay. Makanya tadi yang seperti Pastor Randu juga bilang, without knowledge people will perish. Okay. Ya kan. Jadi knowledge-nya apa? Salah satu olahraga, jaga makan, ya kan. Okay. Harus punya knowledge juga tentang makanan gitu. Oke. Gitu. Tadi Pastor Billy kan ability to say no salah satu ya. But for my case, it's not always easy to say no. Karena because of tanggung jawab ya. Tanggung jawab, ya. Pastor ya, I lead a church. Sometimes menurut saya zaman sekarang jadi pendeta itu serba salah. Menjadi pendeta zaman sekarang itu someone is gonna hate you. Wow. Someone's not going to like you. Ya. Nah, coba saya bisa bilang amin nggak? Amin. Sama ya. Pasti ada haters lah pasti. Menjadi apalagi di dalam gereja itu bukan hanya ngomongin tentang firman, tetapi bagaimana kita handle volunteers, drama di dalam gereja, terus operational, secara organization. Sometimes what my current struggles adalah bagaimana saya bisa memisahkan jabatan saya sebagai gembala sebagai yang melit organisasi dan sebagai papa juga Wow. Membagi waktu, membagi bahasa, mengatur. Contoh gini aja, Mister. Di dalam gereja kan kalau seandainya nih ada drama misalnya nih, biasa ya itu. I have to be there. I have to be there. Saya harus jadi gembala yang ayo gimana? What can I do? Yang menyampaikan teguran bisa diwakilkan tapi kadang nggak bisa diwakilkan. Harus saya, apalagi if it's a leader yang saya pernah ada satu pekan di mana saya nggak ketemu sama anak sama sekali. Wow. Kenapa? Karena ngurusin organisasi, ngurusin operational, ngurusin dramanya orang. Dan saya dituntut untuk saya dituntut untuk selalu sesuai dengan etika dan lain-lain. Tapi satu sisi, I have tanggung jawab sebagai seorang ayah.
Iya. Jadi ini dua tuntutan yang menurut saya, oke, satu sisi you have to spend time with the church, Iya. tapi you cannot neglect your family. Iya. Karena if you don't spend time with the people, kamu salah. Tapi misalnya nih, I don't spend enough time with my family, Iya. keluarganya, akan ada kan pendeta yang keluarganya kacau, Iya. salah juga. Iya. Jadi bagaimana membalance gembala dan menjadi seorang papa, Iya. wah that's the very hard part. Iya. Ya, leading an organization. Satu sisi adalah seorang gembala. Satu sisi gereja kami dituntut sangat-sangat besar, Pastor. Ya, kami dituntut untuk menjadi ya sisi ini dari dunia gerejanya ada. Kami harus polish everything perfectly. Iya. Yang kami sajikan ke jemaat itu sesuatu yang sangat perfect. Iya. Kalau nggak jemaat komplain. Ini gereja besar kok gini ya? Ini gereja ada ribuan orang tapi kok gini banget ya? Yang salah siapa? Iya. Iya. Saya lagi. Jadi membalance antara saya tetap menjalankan operational secara excellence Iya. dan saya tetap menjadi gembala Iya. yang memperhatikan jiwa. Ini staff-staff akan tahu semuanya. Yeah. It's a very hard balance. Iya. Gimana caranya? Menurut saya, it has never been easier. Karena kita satu sisi dituntut untuk sempurna as a person, Iya. satu sisi kita juga dituntut sempurna as an organization. Wow. Iya. Iya. Dan itu dua hal yang menurut saya nggak mungkin bisa berada di dalam satu orang. Iya. 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 So, kalau mau cerita tentang ini banyak sekali, Pastor Billy. If I ngomong tentang struggles behind the pulpit, tapi saya bersyukur bahwa selama ini perjalanan kami banyak rintangan, banyak cobaan, banyak hal yang ya banyak orang yang berusaha menjatuhkan kami. Tapi kalau saya boleh ceritakan, saya saksikan Tuhan setia, Tuhan baik, dan Tuhan gak pernah ninggalkan. Amin. Iya. Iya. There are a lot of struggles. Iya. Struggles may be big, tapi Tuhan kita lebih besar. Amin. Iya. Iya. Amin ya, Pastor ya. Iya. So, Pastor Billy, I think our time is up. Ya, tapi saya mau berikan rasa salut dulu nih. Karena saya dari dulu ya, karena memang tidak pernah terpanggil jadi gembala sidang. Ya. Aku selalu salut sama gembala sidang. Seperti Pastor Andrew, karena gini, seperti yang tadi disaksikan kan, tekanannya itu bertubi-tubi dari semua sisi. Dan dituntut juga menjadi seorang, pastinya kan suami, ayah di rumah. Dan banyak akhirnya, apa nih yang harus saya akhirnya dalam tanda kutip korbankan gitu. Karena kan satu orang itu nggak bisa memenuhi semuanya. Disitulah harus pembelajaran misalnya delegasi dan lain sebagainya. Tetapi tetap tuntutan tetap ada. Jadi saya memberikan rasa salut yang luar biasa dan bagi aku itu adalah panggilan yang sangat khusus dan karunia yang khusus. Makanya aku ya nggak pernah sih dapat panggilan itu dan memang kalau lihat kayaknya aduh wah bisa ya mereka ya gitu. Ya gitu loh maksudnya kagum lah. Ya tapi Tuhan kasih kekuatan pastinya. Sempat ada yang viral beberapa minggu ini. Bukan viral-viral banget, Pastor Billy. We had to close salah satu cabang kami. Ya, itu dapat hujatan banyak di dalam komen. Bahkan ada orang yang menggiring opini di YouTube, Pastor, tentang gereja nggak nutup operational lah, atau nggak cuan lah, atau kalah saing lah. Yeah. Itu kami dihujat. Yeah. Maksudnya kenapa kok dengan biaya operasional yang tidak menutup, kami harus menggabungkan ke salah satu cabang kami. Bukan menutup ya, kami menggabungkan. Yeah. Tapi satu sisi, Pastor, kalau pendeta ngomongin tentang uang, salah juga. Jadi dua sisi ini salah, Pastor Billy. Yeah. Sorry saya ini curhat sedikit ya. Ini I think this is a real talk. Yeah. Ya. Dari dua sisi ini aja sudah serba salah. Pendeta
ngomongin uang diviralin. Pendeta buka gereja untuk cari uang. Satu sisi, misalnya nih operational kurang, kami juga harus menghidupi para staff, para full timers. Kami nutup salah. Kami misalnya nih amit-amit telat gaji salah, atau apapun kami nggak sanggup bayar salah. Yeah. Jadi this is two sides of Yeah. a very very difficult situation. Yeah. Sometimes jadi saya kadang bingung. Ini orang Kristen maunya apa sih? Yeah. Ngerti ya Pastor? Yeah. Maunya apa sih? Yeah. Kok? That's why I told you from the start. For me menjadi pendeta itu kalau bukan panggilan, if this is not calling, I think I will bail out. Yeah. Paham. Makanya saya pernah menciptakan satu lagu, ada kalanya ku ingin menyerah. Yeah. Tak selalu mudah untuk setia. Yeah. That was in the lyrics. Yeah. Because if this is not a calling, I think I'm bailing out. Yeah. I've talked a few times to my wife Yeah. about this. Yeah. The pressure, tuntutan demi tuntutan. Tapi satu hal yang saya bersyukur, Tuhan gak pernah menuntut kita, tapi menuntun kita. Amen. That's what the grace of God teaches us, right? Yeah. Di dalam perjanjian baru, Tuhan gak menuntut kita, Yeah. tapi Tuhan memberikan dalam kita, Tuntunan. I will give you a new heart, Yes. a new spirit. Yes. I'll put my law in your heart. Yes. Jadi saya bersyukur meskipun secara kependetaan saya dari kiri, kanan, atas, bawah semua dituntut. Tapi I'm very glad my God, Yeah. Tuhanku gak pernah menuntut aku. Yeah. Dia selalu menuntun Yes. aku. Wow. Yes. Itu luar biasa. Udah di hotband gak tuh? Sudah. Keren. Dan kita juga harus hati-hati selain ada rasa kekecewaan dan lain sebagainya. Seringkali juga tanpa kita sadari kita bisa mati rasa, itu bahaya loh. Mati rasa berarti kita nggak bisa rasain sedihnya, kita nggak bisa rasain sukacitanya. Mati rasa udah. Okay. Itu bahaya banget. Itu bisa dari memang kekecewaan yang udah sangat sampai kita mati rasa. Bisa juga karena kita terlalu sibuk. Kita udah lakuin semuanya udah kayak robot aja gitu. Jadi itu juga kita harus hati-hati nih. Siapapun kita yang ada dalam pelayanan, jangan jadikan itu rutinitas dan juga jangan sampai beban itu kita pikul sendiri. Itu bahaya banget. Karena udah 6 yang namanya mati rasa itu, aduh. Makanya saya sering cerita sama Pastor Billy. Iya. Kita sering ngopi nih akhirnya jadinya. Iya. That's true. Supaya nggak burn out ya. Burn out, Pastor Billy ya. iya. Please pray for us. Iya. Kami para gembala ini, Pastor Billy. Iya. Kita sama-sama berdoa lah. Karena gimana pun juga ironisnya lemparan batu yang paling banyak juga dari tubuh Kristus. Dan itu yang ironis, sungguh ironis. Kalau saya bisa sampaikan gini, ketika manusia gagal, orang akan pakai ayat yang menjadi ayat prevention untuk lemparin batu. Misalnya gini, orang mencuri, dia udah mencuri nih, sama orang dipakein ayat jangan mencuri, jadi dia udah mencuri, jangan mencuri, dituduh-tuduh pokoknya. Nah harusnya apa? Bangkit ya nak, ayo semangat ya, seperti wanita yang berzinah, pergi jangan buat dosa lagi, gitu. Dituntun sama Tuhan kan, bukan dituntut akhirnya. Seperti yang Pastor Andrew bilang. Nah seringkali yang terjadi adalah di dalam tubuh Kristus, ayat yang harusnya digunakan untuk prevent dia, untuk mencegah, digunakan di waktu yang salah. Akhirnya orang rasa tertuduh, rasa dihakimi, dan lain sebagainya. Jadi ruang gagal di dalam gereja itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak di master, tidak dikuasai. Dan itu juga harus kita sikapi dengan baik dan benar. Makanya ketika misalnya kita dianggap gagal lah, dianggap segala macam, waduh, kurang dikit aja pokoknya nggak sesuai sama standar gue, udah lempar batu udah. Tapi biarin aja, jangan dilempar balik batunya. Kita berdiri di atas batunya, biar kita makin tinggi. Ada amin, haleluya. Mari kita berdoa, jemaat yang baik, mari kita Yang nonton bagian ini, Pastor, pasti adalah hamba-hamba Tuhan dan gembala-gembala sidang
yang having struggles like me. Yes. Pastor Billy, ada nggak any last words you want to say Ya. bagi yang Ya, semua yang menonton khususnya para hamba Tuhan yang udah pasti dituntut, kadang-kadang dihakimi juga dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu kita pahami juga adalah kalau kita sampai berdiri di atas mimbar, badainya lebih kencang lah, badainya lebih anginnya lebih keras di sana. Dan sampai kapanpun ada dua murid Yesus yang gagal. Satu namanya Yudas, yang satu namanya Petrus. Yudas ketika gagal, dia ke bait Allah loh. Dia dihakimi sama para imam di sana. Dan karena padahal dia menyesal loh. Dia mau balikin uangnya. Dibilang tuh bukan urusan gua gitu. Dia akhirnya menggantung diri. Yang satu juga menyesal, namanya Petrus. Tapi dia berjumpa sama Yesus. Yesus nggak pernah ungkit-ungkit dosanya dia. Bahkan Yesus bilang begini 3 kali. Kamu sayang nggak sih sama aku? Dan yang paling hebatnya luar biasa. Selama 3 kali juga dia bilang, gembalakan domba-dombaku. Dia kasih ingat sama Petrus bahwa ingat nggak waktu di awal kamu ketemu sama saya udah manggil kamu untuk menjala manusia. Jadi diingetin lagi sama Yesus, walaupun kamu gagal, tapi panggilanmu itu nggak pernah gagal. Panggilan Yesus dalam hidupmu nggak pernah gagal. Yuk gembalain domba-dombaku. Diingetin lagi, dibalikin lagi. Yang satu bunuh diri, yang satu menjadi pilar daripada gereja mula-mula, dan ribuan orang bertobat gara-gara pelayanannya dia. Jadi apapun itu, seperti tadi sudah dikatakan Pastor Andrew, Tuhan menuntun, bukan menuduh atau menuntut kita, tapi disitulah justru ketika ada lemparan batu, jangan dilempar balik batunya, berdiri di atas batunya, supaya kita terus dibawa naik sama Tuhan. Karena itu arti daripada kelemah lembutan. Bisa balas, tapi nggak mau balas. Orang yang lemah lembut mewarisi bumi. Artinya, dia akan dengan buah kehidupannya mewarisi bumi, menginfluence banyak orang. Jadi, kekuatan bagi kita semuanya, jangan lupakan panggilanmu, siapapun itu, mungkin kau sedang lemah, sedang letih, merasa terhakimi, tertuduh, apapun itu. Ingat panggilan Tuhan dalam hidupmu gak pernah salah. Dan kalau engkau, semua kita pasti pernah gagal. Dan ketika kita gagal, selalu Yesus katakan, pergi dan jangan buat dosa lagi. Dan harusnya itu menjadi pedoman hidup kita. Sampai selama-lamanya. wow, thank you Pastor Billy Yes. for advice to people like us. Ya, saya juga berdoa Pastor Billy sehat selalu, Amin. diberkati selalu, ya. Amin. Dan sering-sering isi di GSCS. Yes. Thank you Pastor Billy Thank you, for the time dan Yeah. sahabat-sahabat Ruang Cerita, keluarga-keluarga yang lagi menonton, saya berdoa Anda semuanya diberkati dengan podcast hari ini. Jika ada satu hal yang Anda ingin tanyakan, Bapak Ibu bisa tulis di dalam kolom komentar supaya kami juga bisa menjawab lewat podcast-podcast berikutnya apa yang Anda ingin tahu dan apa yang ingin diceritakan di podcast ini. Puji Tuhan, thank you so much for tuning in dan sampai jumpa di Ruang Cerita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.